Halo teman-teman kelas komunitas, perkenalkan nama gue Cile. Gue adalah podcaster dari Teman Cerita. Dan saat ini gue juga aktif di beberapa komunitas dan aktif juga di sosial media untuk membuat beberapa konten. Nah, setelah teman-teman sudah menambah followers, sudah mempunyai followers di akun sosial medianya, lalu apa yang bisa dilakukan di sosial medianya? Tentu buat konten. Gimana sih caranya biar bikin orang bertahan di sosial media kita? Karena unfollow dan follow itu cuma semudah benar-benar satu klik aja gitu. Nah, yang pertama, kalau misalnya soal konten, kita bicara tentang isu-isu apa yang sebenarnya teman-teman perhatikan di komunitasnya atau teman-teman kerjakan di komunitasnya. Sehingga bisa fokus terhadap isu itu. Tapi bukan berarti teman-teman tidak bisa membuat konten-konten yang misalnya, kalau isunya serius, teman-teman bukan berarti nggak bisa bikin konten-konten yang bercanda. Bisa aja gitu. Nah, misalnya gini, kalau misalnya kita bicara konten, ada beberapa jenis konten yang sangat menarik untuk para followers teman-teman. Yang pertama, ini kita semua yakin pasti ini sangat menarik, yaitu konten-konten hiburan. Konten-konten hiburan seperti misalnya teman-teman bikin satu post di feeds atau di Instagram story berupa tebak-tebakan misalnya. Atau berupa misalnya comic strip. Atau misalnya berupa lelucon-lelucon atau misalnya macam-macam lah, banyak sekali konten-konten hiburan yang bisa dilakukan. Kalau misalnya teman-teman membuat konten-konten hiburan, konten-konten inilah konten-konten yang shareable, yang mudah sekali di-share karena orang akan nge-share satu orang akan nge-share ke temannya dan itu akan membuat konten teman-teman menjadi lebih viral. Yang kedua, konten-konten yang informatif. Misalnya gini, komunitas teman-teman bergerak di bidang pendidikan. Sehingga tentu saja informasi-informasi yang diberikan pada konten-konten di sosial media teman-teman adalah berupa konten-konten pendidikan. Informasi-informasi pendidikan misalnya seperti fun fact. Nggak perlu sesuatu yang serius-serius, bisa jadi fun fact. Misalnya tentang sejarah. Tahukah kamu gitu kan, bisa bikin konten seperti itu. Tahukah kamu ada sejarah tentang ABC kayak gitu. Itu konten-konten yang fun fact. Yang ketiga, bisa juga konten-konten informatif tadi dibuat konten-konten yang serius atau trivia atau macam-macam. Jadi konten-konten informatif tersebut bisa di-share lagi kepada orang-orang banyak sehingga konten teman-teman menjadi lebih viral. Lalu sebenarnya konten apa lagi sih yang bisa dibuat? Yang konten lain yang bisa dibuat adalah konten misalnya berupa video misalnya. Video yang berupa misalnya sosial eksperimen kecil-kecilan. Kalau teman-teman komunitasnya bergerak di bidang lingkungan, bisa jadi membuat sebuah sosial eksperimen yang tentang buang sampah sembarangan dan lain-lain misalnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang konten tuh banyak banget yang bisa dibuat. Tapi kalau misalnya konten-konten utama seperti konten-konten hiburan dan konten-konten informatif, itu konten-konten yang pasti orang akan lihat. Nah, teman-teman tahu nggak kalau Instagram itu sebenarnya kan memang konten yang masuk itu banyak harusnya konten-konten foto. Karena memang dasarnya Instagram adalah platform untuk share foto. Makanya kenapa visual menjadi sangat penting. Tapi nggak perlu khawatir, teman-teman juga nggak harus bikin visual design yang bagus-bagus banget kok. Selama kontennya shareable, selama kontennya informatif dan mudah dilihat, teman-teman bisa membuat konten yang sangat sederhana. Katanya, menurut penelitian, orang-orang baca satu konten itu sangat kurang dari 30 detik. Jadi bagaimana caranya ketika orang melihat konten kita, mereka berhenti dan membaca secara utuh konten kita. Makanya sangat penting ketika kita membuat caption, di awal kita bisa menggunakan misalnya pertanyaan, atau kedua misalnya quote, atau 3 kalimat yang tidak selesai. Kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram, kan sebenarnya ketika buka timeline, itu nggak selalu langsung muncul semua captionnya kan. Makanya 2 atau 3 baris kalimat pertama itu sangat penting untuk membuat orang membaca keseluruhan konten kita. Nah, biasanya banyak nih pertanyaan tentang harusnya lebih banyak Instagram Stories apa lebih banyak tentang konten-konten di feeds ya. Nah, ini kuncinya. Konten di feeds adalah konten yang akan membuat orang memfollow kita. Orang akan menjadi pembuka, akan melihat secara keseluruhan apa sih isinya. Tapi konten-konten di Instagram Story adalah yang membuat orang-orang akan memiliki engagement atau ikatan sangat tinggi terhadap akun kita. Itu aja yang bisa saya share. Jangan lupa untuk bikin konten yang bagus ya. Terima kasih.